semangat nggih. Kayane wis mandan loyo apa perute wis anu iki. Jalan dengan terus dekan apa bledas-bledus dan juga mendung aja apa ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hormatan buat saya pribadi selaku kepala desa Pamijen baru pernah diundang ini dan nambah ceritanya ya baru apa ya kenapa gitu loh. Paparan dari beliau bagus, mulai sedikit banyak saya mengerti dan di sini kita dituntut sih tidak ya. Jadi peran sebagai kepemimpinan desa intinya itu. Saya akan bicara di sini, Nun Sewu, bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu. Saya kepala desa Pamijen Batu Raden. Tapi saya baru periode pertama ini yang sudah senior saya ada itu dari Pasir Wetan yang udah biasa. Saya masih kelilingan di proyek, beliau sudah jadi kades. Alhamdulillah jadi ketemu Brian jadi kades, sedulur jadi kades. Terus di sini kami perkenalkan Bapak, nama saya Agus Sumarko. Sudah berapa ya, kurang lebih hampir 4 tahun nih kita jadi kades yang nanti insya Allah di 2025 mulai ada pilkades lagi karena kita udah mengajukan yang 9 tahun tapi urung clear tapi insya Allah ya kemarin kita ke pusat lagi dengan dorongan dari pemerintah, apalagi sekarang ini Pak Ganjar kayaknya lagi benar-benar menggenjot untuk beliau jadi ini. Jadi di sini kita akan inikan dengan profil desa Pamijen Bapak. Pamijen saja karena saya orang Pamijen. Angger cerita desa pasir ya orang ngerti gitu. Itu kita punya desa atau desa kita itu tidak luas. Hanya kurang lebih ya di bawah 100 hektar. Penduduknya pun sedikit. Jadi cara mengelolanya itu kita lebih getol lagi daripada mungkin yang desanya luar, penduduknya banyak. Cukup naik signifikan dengan sampai 1,4 M. 1, ya gitu. Dan di sini seperti tadi diutarakan bahwa banyak sekali wisata-wisata. Tapi Pamijen itu karena sebagai penyangga jadi kur kena macet TikTok, ada lagi agenda-agenda liburan atau tahun baru itu kita jadi macet TikTok, tapi ya belum bisa untuk pengembangan ke pariwisata Bapak. Kita di sini sepertinya kita harus juga untuk bisa mengembangkan desa itu sendiri. Tidak seperti dulu lagi desa ini yang kita dituntut untuk bisa memajukan desa itu sendiri. Jadi alhamdulillah Pamijen ini kita sudah yang tak genjot untuk meningkatkan perekonomian yaitu di BUMDes Bapak. BUMDes itu kita banyak bidang-bidang usahanya yang seperti air bersih tadi Pak, kita alhamdulillah punya sumber sendiri, sudah kita beli dari warga masyarakat untuk BUMDes itu sendiri dan sudah 85% warga kita tercukupi dengan air bersih itu. Itu salah satu bidang usaha atau usaha kita di bidang air bersih yang alhamdulillah di air bersih itu kita bisa mendapatkan hasil Bapak ya, karena itu kita bagi dengan istilahnya ada meteralnya juga Pak, kayak POM, kayak PDAM ya, ada jadi nanti
kita adakan itu, kita modalin untuk BUMDes, kita berikan ada meterannya gitu kayak PDAM itu, terus per meter sekian, kita ini jadi alhamdulillah omsetnya itu dari BUMDes diberikan kepada Pemdes juga ada. Setelah kita biaya operasional di BUMDes itu sendiri dan juga untuk para pekerja itu. Jadi satu, ya sedikit banyak mengurangi pengangguran Bapak lah, intinya begitu. Terus keduanya di bidang sampah Pak. Sampah ini problem yang sangat luar biasa, mungkin tidak hanya di desa Bapak, sampai ke kabupaten, provinsi itu mengenai sampah itu sangat luar biasa. Bahkan kita sering ribut dengan tetangga desa atau dengan apa yang diakibatkan dengan sampah. Itu yang kalau saya tetanggaan dengan Kutosari, ada banjir sampai ke Gawa Maringisor, akhirnya jadi warga dengan warga ribut, itu yang ini kan. Tapi alhamdulillah Pak Mijen sekarang ini ada berita yang sangat luar biasa. Mungkin ini juga Mas Imanuddin, Mas Iman juga tahu ini karena suka di desa kami. Pak Mijen dapat bantuan lagi untuk tahun 2024 anggar Pak senilai 675 juta dari dana DAP. Itu yang jadi tapi ya bengkoke kades go gawe ya, jadi itulah ya. Tapi dari situ menangani sampah dengan profesional Pak. Kalau tidak itu sampah ditumpuk terus ya ambune ora karuan jenenge sampah. Itu yang ini. Tapi kalau sampah sekarang kita bisa menghasilkan juga. Itu kita ada pemilahan sampah, nanti yang katanya ada organik, non organik, tapi kalau orang desa ya ngerti ini sampah plastik, sampah kardus, ya itu aja gitu ya. Terus sampah yang bekas makanan itu dikumpulin ini untuk makanan ternak, makanan ikan. Itu alhamdulillah di desa Pamijen sudah berjalan. Cuma kami nanti mohon dibantu ini pendampingan dari Unsud untuk bisa datang ke sana nengok kami, karena satu masalah pengairan yaitu air bersih dan sebagainya, dua masalah perikanan peternakan yang bisa mungkin saya bisa dibantu dari pengetahuan dari ininya untuk bisa membina teman-teman yang di desa Pamijen, itu juga dengan sampahnya yang perlu ditangani secara baik. Nah di situ alhamdulillah. Bedanya apa desa mandiri dengan desa yang biasa, nanti saya minta tolong Mas Imanuddin itu ya pembinaan begitu loh. Jadi insya Allah di tahun 2024 juga mandiri lagi Pak. Kemarin kita sudah IDM sudah selesai, sudah beres, sudah disetujui, intinya begitu. Tapi ya mungkin sama lah dengan desa-desa yang lain. Kita juga banyak prihatinnya. Kalau di desa Bapak itu melihat penghasilannya kok orang mencukupi ya. Apalagi musim sekarang kondangan itu banyak banget. Kondangan banyak banget, dan kalau kades itu amplopnya bisa. Amplopnya bisa kayak gitu. Jadi itu harus ya penuh dengan ini. Ya mudah-mudahan nanti kades di masa depan bisa lebih baik lagi, bisa untuk mensejahterakan tidak hanya masyarakatnya Pak. Kita selalu membagi beras Pak, gitu ya, untuk BLT. Kemarin dapat bantuan dari Bansos. Yang namanya berangkat sampai kades itu caranya sekilo bironi Pak. Sampai malam berapa ton itu kita dapat, karena dari desa itu ratusan warga yang dapat. Kumpulin di balai desa. Saya juga kasihan kepada teman-teman perangkat, teman-teman pamong kita ya, kades kian dari pemerintahan desa ini. Orang kesel aja, dan orang patut kalau hasilnya. Jadi ini
Ya cukup kalau tidak dinewetuni dengan newetu ibadah, benar-benar di desa itu. Jadi tidak Pak neng desa terus kepenak karo kota Pak Lurah ketika ya ora pada baik jane. Pak Lurah ya pada baik anak kepenak anak orang kepenake. Sama aja dengan di desa begitu. Cuma kita selalu berusaha dan berusaha. Nantinya saya mohon nanti untuk dari unsur ya, saya juga alumnus unsur tapi panjenengan orang pada lahirnya wis jadi sarjana ekonomi studi pembangunan itu aja ya, di tahun 80-an itu baru ada berapa fakultas loro gitu aja gitu aja. Jadi ini sih bukan jadi ininya apa bukan kan ukur cerita desa negara tok gitu cerita desa tok. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk bisa melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Tapi dengan saya mohon dengan ini kepada Fakultas Fisip ini yang sudah ini dari unsur mohon kapan nanti tengok tapi maring anune persis itu kawian ya gue tilik sapine tilik peduse tilik apa ya kau mancing bareng ya kena ya. Atur nawan matur nuwun terima kasih pangapunten ngomongnya belepotan orang karuan karena pemincin gitu aja. Iya matur nuwun kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Desa Mandap, Bapak Widi, Bapak Widi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wadik Menteri Unsur yang saya hormati, kepada Bapak Agus Kadul HI yang saya hormati, Bapak dosen, Ibu dosen HI Unsur, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, mohon maaf, mohon izin saya menyampaikan materi dan atas perintah dari Bapak Kepala Desa. Dan mohon maaf Bapak Kades tidak bisa hadir secara pribadi karena ada acara di Wonosobo. Orang saya Pak, kegiatan sudah kami lakukan di Desa Pandak. Di Desa Pandak, next untuk wakil Kepala Desa Pandak, Bapak Rasito, untuk periode yang kedua untuk tahun ini. Dan kemungkinan nanti di 2025 juga akan tapi juga sama mungkin akan ikut berkompetisi lagi di Pilkades periode ketiganya. Masih banyak PR masih banyak sekali PR. Uranan sing wani nyalon wani. Next untuk gambaran umum Desa Baik Selatan di wilayah Batu-Raden, Kecamatan Batu-Raden, yaitu pintu masuk Kecamatan Batu-Raden atau pintu masuk untuk menuju ke lokal wisata Batu-Raden berada di jalan utama. Di sebelah barat ada Desa Pamice, utara Desa Rembuang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Karangidung. Desa Pandak tidak luas, hanya sekitar 87,87 hektar, dan sebagian untuk tanah sawah sudah dikuasai oleh Rapes. Jadi untuk tanah sawah yang produktif paling tinggal sekitar 20 hektar untuk tanah sawah.